Yang pertama kita panggil sutradara dari film Pernikahan Arwah. Beri tepuk tangan yang meriah untuk Paul Augusta. Kita persilakan masuk. Yang kedua mungkin penulis skenarionya di Mas Aryo Sasongko. Boleh tepuk tangan? Boleh tepuk tangan teman-teman media. Produser tercinta kita Perlita Desiani, dipersilakan masuk. Lalu Direktur Utama Enteleki Media Indonesia Patricia Gunadi. Pemeran utama sebagai Salim Morgan Oi. Pemeran Tasya Zulfa Maharani. Tepuk tangan dong. Nah. Lalu berperan sebagai Harja kita sambut sama Gerald. Langsung kirim ke Singkawang, Mas. Nah, ini dia yang cabut duluan tadi di film. Iya. Pulang duluan dia. Belum selesai Mas tadi video ini udah pulang. Pemeran Arin Putih Syahrul. Lalu berperan sebagai Meihwa ada Brigita Cynthia. Pemeran Banu Alam Setiawan. Sebagai Koko Klenteng Kocung-cung Ferdi Sulaiman. Dan pemeran Wenling Bonita. Sekali lagi ini adalah para cast Dan kru dari film Pernikahan Arwah The Butterfly House. Boleh sekali lagi tepuk tangan. Silakan. Boleh di duduk dulu. Kursi masih kurang. Boleh, kursinya kurang. Kurang satu boleh. Kurang satu. Lesehan mau. Jangan lesehan. Terlalu santai kalau lesehan, terlalu warung Sunda. Tapi sebelum kita kasih kesempatan ke teman-teman media buat nanya, kita akan ajak ngobrol dulu jajaran cast dan kru-nya. Iya. Kita mungkin akan tanya-tanya sedikit, mungkin teman-teman media juga nanti bisa menulis beritanya. Kita mulai dari sutradara nih, Om Paul Augusta. Yes. Film ini dari saya pribadi sih, menurut saya cukup relate lah. Cukup relate berdua gitu. Untuk kami yang keturunan Tionghoa. Benar, budaya Tionghoa. Betul, masih melihatlah hal-hal yang ada di film itu, ada juga di rumah kami. Kecuali di rumah kami nggak ada gigi sih. Ada, pengen sih ada, tapi terlalu jauh. Nah, pertanyaannya adalah gimana sih caranya menyeimbangkan unsur dari horor dan budaya Tionghoa yang ada di film ini? Gitu. Iya, terlebih budayanya mungkin bukan budaya mainstream ya, Mas Paul Augusta ya. Cukup banyak yang nggak tahu mungkin. Sebenarnya terbantu sekali itu dengan dari awal skripnya ditulis dengan research yang lumayan mendalam. Setelah itu juga ada researcher yang terlibat di film ini yang memberikan saya banyak materi. Terus juga banyak buku-buku yang coba saya baca, terutama dari elemen-elemen visual seperti furniture, arsitektur, fashion, dan dari peranakan Cina, specifically di Indonesia, peranakan Tionghoa di Indonesia dan di Nusantara. Dari itu, terus dari sepanjang kita tetap memastikan bahwa elemen teror itu harus ada, terutama di penghujung film tuh harus puncak terornya harus ada. Benar. Tapi yang benar-benar kita pegang dari awal, jangan sampai kita menginjak kaki budaya yang sedang kita angkat gitu. Jadi kita dengan researcher kami yang membantu terus mencoba mengulik banyak film-film juga, dan on set tuh benar-benar dipastikan oke, ini jumlah hionya tepat nggak, lilinnya harus nyala atau mati di sini. Hal-hal seperti itu kita coba jaga sebisa mungkin. Budayanya dipertahankan seperti aslinya banget, tidak boleh ada kesalahan ya, Mas? Iya, selain dari konsultan yang dibawa film ini juga, kami juga konsul dengan penjaga kelenteng di Lasem, di sekitar situ. Di Lasem. Dan mereka onset juga, apalagi untuk adegan-adegan yang ada seremoni-seremoni tertentu, mereka onset untuk ngejagain supaya kita nggak salah. Tidak ada kesalahan. Iya, jadi kita berusaha sebisa mungkin untuk sesetia terhadap budaya yang kita angkat. Keren sekali. Tepuk tangan untuk Mas Paul Augusta.
Tapi sebelumnya Kita lupa kita satu sorry nih, orang. masih Sorry, kebawa Pak. emosi soalnya. Benar, deg-degan banget. Harusnya ada satu lagi yang kita panggil. Benar. Tepuk tangan untuk Jordi Pramono. Gak berani datang dia, takut kita hajar. Berani-beraninya mukul koko gua lu. Koko gua tuh. Dari belakang Oh, lagi mukulnya. koko gua itu Morgan. Gila berani-beraninya. Gimana Mas Jordi sehat? Rogi nggak berani jawab. Rogi ya. Masih malu ya? Masih malu. Mas Jordi lagi berhalangan hadir. Benar. Jadi gantikan. kita ganti dengan ini apa sih papan tipis ini. Agak kurus ya Mas Jordi. Properti. Lanjut. Satu lagi untuk Om Paul Augusta. Ini kan secara budaya mungkin nggak cukup banyak orang yang tahu budaya Tionghoa. Bisa dibilang nggak mainstream lah ya. Benar. Dari Om Paul Augusta sendiri, kira-kira apa yang membuat Om yakin cerita ini bisa dinikmati oleh penonton luas gitu, penonton umum? Karena pada dasarnya banyak emosi-emosi basic, emosi-emosi mendalam yang dirasakan semua manusia yang terangkat di sini, yaitu kehilangan, penyesalan, cinta yang lepas dari tangan, dan hal seperti itu, emosi-emosi dasar yang dirasakan. Kita pasti pernah mengalami kehilangan, mengalami penyesalan dan hal seperti itu, dan menurut saya emosi dasar pengikat itu sih yang akan membuat ya mudah-mudahan orang bisa terserap ke dalam emosi film ini gitu. Relate-nya ya, relate akan kehilangan. Ya. Cuma dibalut dengan unsur budaya Tionghoanya ini. Dan a little bit of horror, Oke. a lot of horror at the end. Ya. Kalau soal kehilangan, teman saya kebetulan sangat relate karena pernah batal menikah, teman-teman. Karena calon istrinya selingkuh. Biarin saya bocor di sini deh. Nggak masalah publik ya. Biar semua pada tahu. Kita geser ke penulisnya mungkin. Mas Aryo Sasongko. Lu kan penulis juga, Win. Benar. Siapa tahu lu bisa belajar banyak dari Mas Aryo Sasongko nih. Benar. Boleh minta kontaknya langsung? Enggak, jangan. Jangan terlalu pribadi urusannya. Oh, yaudah nanti aja. Secara judul, kenapa akhirnya memilih judul Pernikahan Arwah The Butterfly House? Ya, terima kasih. Terima kasih juga untuk teman-teman semua ya yang sudah menyempatkan hadir dan nonton filmnya bareng-bareng. Semoga bisa dinikmati tadi hasilnya. Ya, kalau judul itu memang pada awalnya The Butterfly House itu jadi working title kami sebetulnya. Oke. Jadi ada sesuatu memang di dalam film ini tentang kupu-kupu. Nah, terus kemudian dalam perkembangannya, singkat cerita, kita coba mencari judul yang semakin representatif lah sama genre cerita horor ini. Makanya akhirnya kita menggunakan Pernikahan Arwah karena ini salah satu unsur budaya yang cukup menjadi jiwa dari filmnya juga gitu, dengan tetap mempertahankan The Butterfly House-nya itu sendiri. Oh, Kira-kira gitu. Menarik. Dan secara riset mungkin tahap-tahap apa yang mungkin Mas Aryo lakukan gitu untuk supaya lebih solid secara ceritanya gitu. Secara budayanya Benar, sebenarnya secara karena budayanya, benar. ya penulis naskah itu kan nyawanya film juga ya. Karena sebelum benar. masuk produksi risetnya harus benar, naskahnya harus ditulis secara akurat. Sehingga bisa dengan mudah dieksekusi ketika syutingnya. Berapa kali lah bolak-balik ke Lasem. Ya, jadi sebetulnya gini, saya kan nulisnya berdua ya sama Aldo Swastia. Oke. Nah, Aldo ini memang juga itu sangat erat juga lah dengan budaya Tionghoa. Jadi banyak di tahap awal tuh banyak terbantu sama dia. Nah, kemudian ketika kami mengembangkan cerita ini, jelas tentu kita sebenarnya gini, dalam riset itu tidak hanya mengejar akurasi sebetulnya, tapi karena komitmen kami sebenarnya yang kami coba kejar juga adalah bagaimana budaya Tionghoa ini jangan sampai jadi sesuatu yang cuma tempelan gitu, yang kayak cuma bumbu, tapi gimana culture itself itu bisa punya peran dalam ceritanya gitu. Nah, itu juga salah satunya misalnya
yang tentang kupu-kupu misalnya. Kalau misalnya ada yang mengerti tentang simbol kupu-kupu dalam budaya Tionghoa itu ada makna lebih tuh dari ceritanya itu sendiri gitu. Jadi dan bentuk riset kami tidak hanya literatur tadi seperti yang sudah disampaikan, bahwa kita juga mengajak kolaborasi researcher yang memang memahami budaya Tionghoa gitu, dan banyak sekali memberikan masukan-masukan. Itu salah satunya yang real itu tadi Paul bilang tentang jumlah hionya itu akurat ya. Iya gitu. Jadi banyak sekali input dari researcher ke kita yang akhirnya membantu kami ketika menulis bisa menambah value nilai-nilai simbolik di dalam filmnya itu sendiri. Oh, berarti ada nilai-nilai filosofinya juga yang diangkat. Betul. Saya aja nggak tahu itu filosofi kupu-kupunya apa ya. Nonton lagi. Iya, kayaknya harus kita nonton ulang. Kita kurang paham kayak Tionghoa macam apa saya. Agak nggak paham nih, maaf ya. Lanjut, mungkin kita bergeser ke produser kita. Ini dipanggilnya Cici atau Mbak nih? Mbak Cici. Beda orang, kalau beda orang. Cimehong. Bukan, beda. Tadi banting kaleng dulu di sini. Bukan. Kita manggilnya apa, Kak? Cece. Cece lah ya. Ini kan Biar lagi temanya Tionghoa masuk. semua. Ya harusnya tadi Ko Paul juga kita manggilnya. Iya, benar ya. Oke, mulai dari sini kita panggil Ko atau Cece semua. Oke, Ce. Ce. Anti gores iPhone Bukan, beda. Beda. Sorry. Untuk Cece Perlita Desiani sebagai produser. Kenapa memilih Lasem sebagai lokasi syuting? Teman-teman media, terima kasih banyak ya. Ini sebenarnya kesempatan besar untuk kita semua karena kita aja belum nonton filmnya dan teman-teman media adalah orang pertama yang menonton siang ini. Terima kasih. Menjawab pertanyaannya kenapa Lasem? Oke, sebenarnya Lasem itu pilihan kota yang tidak sulit untuk kita Jangkau. bukan kita jangkau, yang kita pilih gitu, karena memang Lasem itu kota yang sampai hari ini masih mempertahankan sejarah-sejarah yang pernah terjadi di sana sejak dulu gitu. Jadi kalau kita juga bisa melihat banyak juga kok turis-turis yang masih ke sana khusus emang ingin tahu apa sih dulu sejarahnya, kenapa sih Lasem ceritanya bisa kuat sampai hari ini, kenapa Lasem punya batik Lasem yang sangat terkenal gitu, karena memang semua yang ada di sana sangat cinta dengan sejarahnya, sangat mau mempertahankan sehingga bangunan-bangunan juga masih bagus, masih diperbaiki terus, dan kita mendapatkan kesempatan baik untuk bisa dapat lokasi rumah yang tadi udah kita lihat. Itu rumah yang itu Paul sekali ngelihat langsung jatuh cinta sih saat itu ya Paul gitu. Dan entah kenapa Lasem juga ngasih energi yang tepat untuk kita semua bisa syuting di sana gitu. Mungkin lebih ke kata otentik tadi Betul. itu ya, otentik yang tadi diucapkan di dari Benar. filmnya. Yes. Itu yang ingin dikejar di film ini. Betul. juga. Kenapa tempatnya di Lasem? Nggak ada tempat lain yang paling tepat selain Lasem. Betul. Jadi jiwa-jiwa pemainnya juga ikut ke bawah Iya. karena suasananya mendukung. Bener dong. Bener. Gua aja penasaran pengen ke Lasem. Sekarang kali ya. Jangan belum selesai Mas. Oke deh. Ngobrol-ngobrol dulu. Oke. Sini dulu. Kalau ini proses bekerja sama dengan Wikimedia Indonesia nih gimana sih? Sulit nggak? Atau gue mau ikut aja dah, lu terserah lu gitu. Sebenarnya film ini Pernikahan Arwah The Butterfly House adalah proyek pertama kerjasama antara Enteleki Media Indonesia dengan Relate Films, dan kita bekerja sejak awal itu bersama-sama gitu, dari awal ide awal sampai akhir, gimana kita mengolah ceritanya, gimana kita memilih pemainnya, gimana kita memilih lokasi, juga kita semuanya banyak berdiskusi gitu, dan sebuah kolaborasi yang menurut kami sangat menyenangkan, sangat suportif, dan semoga terlihat juga di karyanya. Amin, keren. Dan sudah Boleh tepuk terlihat tangan kalau mau oke. tepuk tangan. Boleh. Terlihat oke karyanya. Oke. Kami, wah,
relate. Asli. Horornya kenceng, dapat. deg-degannya kenceng. Jadi bukannya horor nakut-nakutin, dibikin mikir ini apa nih, abis ini apa ya, abis ini Iya, apa gitu. Suasananya Betul. wow banget gitu. Berikutnya mungkin kita tanya ke Direktur Utama Enteleki Media Indonesia. Patricia Guna. Ini mah udah pasti Cece ya. Benar. Patricia Gunadi, Gunadi. Cece banget. Cece banget Itu udah pasti. Tokonya diblodok. Enggak, belum tentu Oke. semuanya punya toko. Gua Tionghoa nggak punya toko. Oh iya. Ya itu pengakuan aja, saya nggak punya. Keluarga saya agak kurang dalam berbisnis. Pengen tahu nih, Cece Patricia, kenapa sih Enteleki Media Indonesia tertarik mendukung produksi film ini? Mungkin aku mau ngomong thank you dulu buat Boleh. semua media udah datang ke press screeningnya film perdananya Enteleki Media bareng sama Relate Films. Kalau misalnya kenapa kita mau mendukung film ini sih sebenarnya selain temanya, selain temanya yang bukan cuma tema sih, sebenarnya juga ceritanya yang bagus. Itu juga sebenarnya kepengen melihat film ini sebagai katalis di film-film horor Indonesia. Karena selain mengangkat budaya juga kayaknya ada a sense of elegant horror yang dibawa sama Kak Paul. Kalau bisa nontonnya itu kebetulan emang elegant banget ya, dari sinematografinya dan semua itu kita bisa lihat on screen. Kebetulan juga bukan cuma kami yang bisa melihat that elegance, sampai ke 7 negara juga sudah menanti film ini. Wih keren, 7 negara. And more to come. Oh, akan bertambah lagi. Semoga. Wis, Kita lagi amin. Pokoknya press screening di 7 negara itu kita siap. Berangkat. Saya pulang buat paspor dulu ya. Koko Morgan juga siap. Jordi nggak usah jahat dia. Jordi jahat, nggak usah. Digebukin lagi ntar dari belakang. Tapi dari Cipatria sendiri, apa harapan Cici terhadap dampak film ini bagi industri perfilman di Indonesia? Sebenarnya apa ya, selain kita melihat ini sebagai semoga bisa menjadi katalis di film-film horor Indonesia, kita mungkin aku bisa ceritain dikit karena visi misinya Enteleki itu sebagai, karena kita IP management company ya, kita berharap membantu kreator-kreator dan IP creator semua untuk nggak takut lagi, mungkin karena film ini juga horor yang jarang dibawa nih sama horor-horor film Indonesia lainnya. Jadi lebih ke kita berharap IP creator semua jangan takut untuk mengeluarkan, be more confident buat bisa create yang something new, something different gitu di industri film Indonesia. Luar biasa. Keren, semoga beneran terjadi. Jadi makin banyak lah film-film yang bisa kita MC-nya. Weh, bukan ke arah sana mas, maksudnya harus sedikit enggak ke arah situ. Enggak ke arah situ. Akan tahu kita mah jago melihat peluang. Nah, tapi ini bukan pitching mas. Dalam MC. Oke, kita geser ke pemeran utama. Pemeran utama. Tokoh kita, Morgan Oy sebagai pemeran Salim. Gimana Ko Morgan mempersiapkan kepala di ketok stop. Gimana Oke. persiapannya untuk Gimana? memerankan karakter Salim ini? Persiapan ya? Oke, sebelumnya saya mau ucapin terima kasih banyak dan selamat datang buat teman-teman yang sudah hadir di press screening Perikanan Arwah di Butterfly House. Thank you so much for coming. Persiapan untuk Salim ya? Untuk menjadi Salim ya? Ya Salim. Ya maksudnya saya Salim. Iya, boleh. Saya Salim ke karakternya supaya minta izin. Betul. Ada connectingnya ya. Ada connectingnya, Wes, iya. lucu juga Anda. Mau diambil kan dari kita. Bener, was-was Jadi nih. press screening bareng ya? Boleh bertiga. Mas, Paketan lebih menjual elu sih. kalau Anda lu jualannya gampang. Ya balik lagi, cara untuk mengenal Salim ini memang seneng banget ya. Maksudnya pertama kali saya bisa kerja sama Kak Paul di sini. Memang it's been on my list, kayak salah satu sutradara yang pengen aku ajak kerja sama itu Kak Paul Agusta. Itu karena Kak Paul Agusta ini saya sudah tertarik dengan metode-metode apa nih. Saya penasaran metode-metode apa yang akan Kak Paul kasih kepada para aktornya gitu untuk mendalami peran gitu. Dan akhirnya kesampaian di sini
kesempatan untuk menjadi Salim, dan saya banyak ngobrol sih sebenarnya sama Kak Pau gitu, karena ini adalah kerja kolaboratif gitu, dan walaupun saya keturunan dan saya pernah dengar tentang pernikahan arwah, tapi untuk work on internalnya Salim itu banyak ngobrol sih sama Kak Pau tentang metode-metode yang harus dipakai, tentang karakter background dan segala macam. Karena biasanya kalau misalnya kita deskripsikan karakter background itu kan tidak selalu secara gamblang ditulis kan gitu. Jadi biar Salimnya lebih banyak layernya, biar Salim juga punya karakter background, biar Salim juga punya punya tujuan dalam film ini, punya goals dalam film ini. Ya udah, saya banyak ngobrol sih, persiapannya benar-benar ngobrol sama Kak Paul, sama teman-teman juga. Kita kolaborasi di sini, kita ada reading session, pastinya workshop, dan pastinya ada workshop fisik. Untuk ya kan? Untuk ditabok itu ada. Iya betul, harus dites kan. Betul. Jadi Kak Paul, jadi basically ini drama elegan, benar ada elegan, ada touch of horror, tapi di sini juga Kak Paul nggak mau kalau misalnya ada adegan-adegan yang membutuhkan fisik kita itu sembarangan gitu, atau misalnya kita nggak dikasih workshop. Jadi kita ada sling work, ada workshop sling work, ada workshop fighting gitu. Jadi semuanya tuh benar-benar well prepared, well prepped, dan itu yang aku seneng sih, karena Kak Paul benar-benar mikirin gak cuma filmnya ya, tapi mikirin keselamatan dan kesejahteraan cast and crew-nya itu. Keren. Luar biasa. Jadi sebenarnya well prepared. Well prepared, kelihatan sih dari actingnya tadi. Banyak-banyak main film lah. Iya, amin. Semoga pernikahan arwah bisa makin banyak lagi ya. Ada nanti pernikahan arwah 2. Nah, itu harus tanya Kak Paul dan Kadus nih. Mungkin cepet aja kita geser ke Pemeran Tasya nih, lawan main Maharani. Cece Zulfa. Gak apa-apa, Cece Zulfa. Semua di sini kita panggil gitu. Pengen tahu dong apa? Nanti Koko Paul. Iya, Koko Paul. Sorry, Kok. Aman kok. Saya juga sering dipanggil Bang, aman aja. Cece Tasya pengen tahu nih, apa sih yang membuat karakter Tasya tuh sangat menarik untuk diperankan? Oke. Aku mau pertama-tama mengucapkan terima kasih untuk teman-teman media yang sudah hadir ke sini. Kenapa karakter Tasya ini sangat menarik? Dari awal aku baca skrip, waktu itu masih casting juga, aku merasa karakter Tasya ini tuh punya layer yang banyak banget, dan ini salah satu challenge kalau aku bisa dapat karakter ini gitu. Dan juga goalsnya Tasya, apa hubungan relasi Tasya nggak cuma sama Salim ya, tapi sama teman-temannya, menurut aku sangat menarik. Apalagi dengan karakter Tasya ini aku bisa belajar budaya Tionghoa. Jadi kayak, oh ini sesuatu pengalaman yang baru buatku. Jadi itu yang sangat bikin menarik sih. Sama yang menariknya juga banyak workshop sling gitu-gitu kan, seperti yang kalian udah nonton. Itu salah satu challenge terbesar. Kan soalnya jalan terbalik itu kan agak pusing ya. Itu beneran aku ya. Darah ngalir ke kepala. Bukan stuntman itu. Bukan stuntman, itu asli tuh. Terima kasih makanya untuk Kadus, Kak Paul, sama tim Mentoliki juga udah memberikan kita workshop sebelum sling itu terjadi. Oke. Tapi menarik banget, jadi cukup banyak tahu juga akhirnya tentang budaya-budaya Tionghoa yang ada di Indonesia. Akhirnya Ya, dari jadi film tahu ini. point of view kokoh-kokoh zaman sekarang tuh gimana. Iya, betul. Ke situ arahnya. Apa-apa. Lanjut, Win. Kita bergeser ke pemeran Meihwa, ada Brigita Cynthia. Halo Kak Gigi. Cici dong. Cici udah masuk. Nah, karakter Meihwa yang diperankan adalah sosok leluhur yang cukup berperan penting dalam alur cerita ini gitu. Gimana proses pendalaman karakternya, sejauh mana risetnya, itu mungkin bisa diceritakan. Selamat sore teman-teman. Makasih dan selamat sudah menjadi orang-orang pertama yang nonton, karena kita juga belum nonton nih. Untuk menjawab pertanyaan itu, aku yang pasti ngobrol banyak sama Kak Paul, dan sebenarnya memang dari naskah juga udah banyak dikasih tahu ya, maksudnya soal personalitinya dia, personalitinya Meihwa seperti apa, terus layers yang dia punya seperti apa, se-hopeless romantic apa dia, kayak gitu-gitu loh.
itu udah jelas banget di naskah, dan aku lebih banyak work on physicality sama Kak Paul gitu, dan sempat ke Perpustakaan Nasional juga buat baca buku-buku yang zaman tahun itu tuh Indonesia lagi dalam kondisi seperti apa sih gitu. Lalu perempuan-perempuan Tionghoa dan perempuan-perempuan in general pada zaman itu seperti apa sih gitu. Udah gitu nyanyi juga, makasih Kak. Udah gitu workshop nyanyinya juga ada, dikasih nyanyi lagu bahasa Mandarin yang menurut aku liriknya bagus banget, dan workshopnya juga sangat menyenangkan karena dibantu sama Mas Indra Perkasa dan juga istri untuk mendirect vokalku, karena di situ aku bisa menemukan soulnya Mehua dan juga suaranya Mehua gitu. Gitu sih persiapannya. Kenapa hening ya? Sampai kagum kita. Kagum Kita jawabannya. Risetnya dalam sekali. Soalnya bukunya kalau misalnya beli di toko Buku? toko buku nggak ada. Nggak ada. Kalau misalnya di e-commerce E-commerce. nggak bisa nyampe sehari. Jadi yang mesti ke perpustakaan udah pasti ya. betul. Dan pengalaman-pengalaman membawakan lagu Mandarin gitu. Iya. Mungkin kan emang basicnya kita tahunya mungkin sebagian emang penyanyi dari Cigigi ini gitu. Tapi terkhusus ini lagu Mandarin gitu kan ada tantangan tersendiri kah mungkin? Ada mispronunciation aja sih, maksudnya pas lagi pertama-pertama nyanyiin tuh ada beberapa kata dari si bahasa Mandarinnya memang aku kurang fasih juga kan. Bukan kurang fasih, sama sekali nggak tahu, tapi dulu pernah belajar bahasa Mandarin. Jadi masih ingat lah kecil-kecil gimana cara bacanya. Cuman ada beberapa yang mungkin belibet kayak gitu-gitu. Kesulitannya lebih ke situ sih. Tapi kesulitan yang paling challenging buat aku di lagu ini adalah mengungkapkan seberapa besar perasaan Mehua di lagu itu. Gitu. Oke. Itu masuk jiwanya ke dalam Betul. lagu juga betul kan. Kita lanjut bertanya ke pemeran Harja nih. Gerald. Kokoh sama Gerald. Ya nggak apa-apa. Kita panggil gitu semua pokoknya. Oke. Menurut Kokoh sama Gerald, Agak aneh. apa? Nggak boleh gitu. Ya. Kokoh Gerald. Pengen tahu nih, menurut Kokoh nih, apa yang menarik dari latar budaya Tionghoa di film ini nih? Yang menarik di film Pernikahan Arwah ini ya pernikahan arwahnya itu. Baru Jadi, tahu sebelumnya? Iya, aku baru tahu. Baru tahu ada kayak di gini. ada pernikahan arwah. Di mana keluarga yang ditinggalkan harus melakukan upacara pernikahan untuk orang yang sudah meninggal yang waktu hidupnya itu belum sempat menikah. Itu yang paling menarik. Paling menarik ya. Kira-kira udah menikah, sorry? Belum. Siapa yang baru meninggal ya? Nggak ada, nggak gitu. Nggak gitu. Oke, maaf. Lanjut mungkin. Terima kasih. Oke. Kita waktunya disuruh percepat nih, disuruh percepat. Kita lanjut ke Putri Syahril sebagai pemeran Arin. Iya, halo Gimana semuanya. gimana pengalamannya terlibat di film horor pertama kali mungkin dengan latar belakang budaya Tionghoa ini? Halo semuanya, selamat sore. Terima kasih untuk teman-teman media yang hadir pada hari ini. Dan untuk pertanyaannya, pengalamannya gimana? Jujur aja, sebenarnya ini kan ini film pertama aku juga. Wow. Dan dan kalau dibilang pengalaman menarik, pastinya menarik banget ya, karena pernikahan arwah The Butterfly House ini sendiri kan beda ya dari, maksudnya menurut aku temanya tuh beda lah gitu. Dan pastinya juga ketika aku kemarin syuting itu, karena ini film horor juga, jadinya aku lebih banyak nge-highlight kalau misalkan Lasem itu kan kota yang bersejarah kayak tadi Bada sudah bilang ya. Okay. Jadinya aku lebih banyak harus tahu do's and don'ts-nya di sana tuh mau ngapain, dan kita yang boleh di sana ngelakuin apa, nggak boleh apa. Dan lagi ghost months juga waktu itu, jadinya emang harus hati-hati, nggak boleh sembarangan lah. Jadinya pengalamannya lebih menarik lah ya untuk di bagiannya seperti itu. Berarti mungkin ada dari proses readingnya juga mungkin udah mulai banyak tahu, banyak nanya-nanya gitu untuk detail supaya lebih detail karakternya. Yes, betul. Dan waktu itu juga aku kan baru pas aku lihat skrip, aku lihat kalau di situ aku memang harus belajar sembahyang segala macam, dan sembahyang yang pakai dupa itu
di sini pun sama di sini tuh beda arti arti, ya, kan. posisinya. Dan itu yang aku harus benar-benar tahu juga, dan untungnya dijagain lah istilahnya gitu. Oke. luar biasa. Kalau gitu untuk berikutnya untuk pemeran Banu, Mas Alam, Kokoh Alam, Kokoh Ferdi Solaiman dan Cici Bonita, kita mungkin nanti bisa ditanya sama teman-teman media langsung ya, karena kita disuruh geser nih sekarang untuk teman-teman media yang bertanya. Itu nanti siapa tahu ada yang mau ditanyakan. Boleh teman-teman media ada yang mau bertanya langsung. Yang mana dulu? Yang mana dulu? Mic-nya di mana? Mic-nya mic siapa? Mic kita. Oh ini di depan. Yang mana dulu? Bebas. Boleh. Yang depan dulu deh, boleh nih. Depan dulu nih. Yang dekat satu dulu, satu. Sebutin nama dan dari media mana. Ya, terima kasih. Saya Arnold dari Film Indonesia, dari Filmku dan di Film TV. Yang pertama, Paul, selalu memilih hal yang tidak biasa, out of the box. Saya puas sih dari sisi ketegangan karena saya bukan orang Tionghoa tapi bergaul dengan para etnis di East, di Sulawesi Selatan. Sehingga di sana itu ada Tokola di Gunung Merapi. Dan sebagian sanak keluarganya itu ada yang melakukan ritual ini, dan saya kemudian flashback ke SD karena salah satu sahabat saya juga mamanya juga itu mengalami hal yang sama kan. Skrip ini. Saya kemudian harus diperjelas pada saat saya mewawancarai Koferdi tadi, dan hal ini menjadi hasanah. Ini hasanah lokal kita ya, Indonesia. Jadi saya percaya sih kalau ingin menjual kearifan lokal kita, bahwa di Indonesia itu kan bukan cuma Melayu ya. Saya kemarin ke Singkawang dan terus terang Morgan magnetnya luar biasa ya. Banyak salam dari Singkawang, Morgan. Dan pada saat saya kemudian melihat acting yang kemudian kamu explore, thanks to Paul, karena layer actingmu terbuka ya untuk hal yang kemudian diamnya seseorang itu Sulfa itu so creepy ya. Kalau Sulfa jangan ditanya gitu kan, sudah sangat langganan membuat kita tercengang gitu ya. Maaf kok, saya langsung masuk ke pertanyaannya. Pertanyaan. Maaf. Salah satu bagian dari kritik itu adalah memuji kawan. Benar, betul. Terima kasih itu. Masa iya saya harus menjelek-jelekan film Betul. Ini sorry nih. Iya, maaf banget kan tahu. Salah sama tuh ya. Gue bertanya. Hal yang pertama adalah, Paul ini kan ada latar belakang sejarah tuh, dan kemudian kita pernah dijajah oleh Jepang dan kemudian ada pembasmian atau pemusnahan etnis Cina ya kan. Apakah memang ada beberapa kegelisahan dari seorang Paul atas sejarah yang ditulis oleh penulis skenario gitu ya? Karena Paul itu kan selalu memilih sesuatu yang tidak biasa. Dari film-filmmu yang selalu saya cermati, dan itu juga saya ingatkan di depannya Ferdi, saya hadir untuk mencari celah nih. Kira-kira Paul akan mencengangkan kita apa gitu. Jadi saya pengen Paul berikan statement, karena tadi sulit untuk dia jawab, mungkin secara pribadi kali. Tapi kalau secara bersama-sama bolehlah dijawab. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, saya mau bertanya kepada yang paling muda mungkin ya, yang pernah di Cherry Bell. Saya susah untuk mengingat namamu, tapi kelompok musikmu itu saya kenal gitu kan. Saingannya yang di sebelahmu, Morgan. Oke. Iya paling tidak saya seangkatan lah ya. Pada saat band kalian terkenal saya baru mendengar. Melihat ritual Io dan kemudian bakar kertas yang seperti itu, kamu melihatnya seperti apa gitu ya di film horor? Karena jarang-jarang ya ada horor yang kemudian mengingatkan kita, oh iya kita pernah kaya dengan film Hong Kong gitu ya, film Chinese gitu. Tiba-tiba kamu sendiri yang melakukan itu. Nah sebagai orang muda, sebagai anak muda, karena kan paling tidak yang jualan film ini kan kamu ya, sebagai pemain gitu kan, bukan hanya produser. Jadi besok kalau sejuta penonton itu karena pemainnya, bukan semua karena cast dan kru yang terlibat iya, betul. film ini. Saya berharap begitu sih, karena saya percaya fans base masih bagus. Gimana ya strategi kamu untuk memberikan hasanah yang beda ya, bahwa yuk nonton, soalnya ada juga loh horornya etnis Cina gitu ya. Terima kasih. Terima kasih pertanyaannya. Boleh, Koko Paul dijawab. Koko Paul langsung menjawab.
salah satu alasan kenapa saya ngambil ini adalah sebenarnya bisa di garis bawahi dengan satu kata sih, representasi. Karena saya merasa di media seni Indonesia dari dulu, terutama di zaman Orde Baru sampai sekarang, itu representasi akurat atau setia terhadap kaum etnis Tionghoa di Indonesia itu minim sekali. Dan saya sangat tertarik untuk mengangkat representasi itu di sini dan mencoba, apalagi dengan cerita yang sangat menarik ini dan di dua zaman ya, 1943 dan sekarang, bisa merepresentasikan bukan hanya satu periode dari budaya ini di Indonesia, tapi dua periode. Dan sebenarnya daya tarik utama itu aja sih, kesempatan untuk memberikan representasi untuk masyarakat etnis Tionghoa di Indonesia di sini, di mana ada cerita yang mereka dekat dengan wajah-wajah yang familiar, dengan wajah-wajah kadang-kadang kita kita growing up terus melihat di media mostly wajah-wajahnya nggak mirip kita akan jadi merasa tidak terwakili kan. Kalau kita growing up nonton dan melihat, oke, I see my face there, I see myself there, itu ada representasi yang mewakili masyarakat gitu. Dan itu salah satu hal yang pengen diangkat di sini adalah the stories are being told, and itu aku merasa banyak banget juga kultur-kultur di Indonesia yang masih belum diangkat, bukan hanya etnis Tionghoa, tapi banyak sekali yang masih bisa diangkat di sini. Karena seperti dikatakan tadi, Indonesia ini beragam. Indonesia ini ratusan ribuan pulaunya, dan there are so many stories dari ujung ke ujung. Kenapa kok kebanyakan ceritanya fokus di tengah aja gitu? Jadi ayo boleh disebar-sebar dan semoga ini bisa men-trigger penyebaran cerita-cerita ke ethnic groups yang lain yang ada di Indonesia. Itu sih semoga. Terima kasih Koko Paul. Berkat kejelian dari Koko Paul juga mungkin bisa ngelihat salah satu potensi budaya-budaya yang tersebar di seluruh Indonesia ini juga. Harapannya mungkin kedepannya akan banyak lagi film yang mengangkat budaya-budaya lain ya tentunya. Betul. Silakan mungkin Kak Gigi untuk menjawab pertanyaan. Oke, terima kasih. Terima kasih Mas sebelumnya buat pertanyaannya. Untuk mungkin aku jawab secara cepat aja kali ya. Aku sebenarnya pada saat aku melihat adanya sejarah dan ritual ini, dan juga pada saat aku keterima casting untuk dapat mainin Mei Hua, I feel scared and honored at the same time gitu, karena scared maksudnya ini mistis dan segala dan pasti ada energi yang dibawa gitu, takutnya itu, tapi honorednya karena aku berhasil mewakili perempuan-perempuan Tionghoa yang mungkin dulu nggak pernah terwakili juga gitu. Lalu di balik ketakutanku tentang si ritual pernikahan arwah ini, ternyata there is something beautiful. Because ada ya mungkin arwah-arwah yang tidak sempat menemukan cintanya, mungkin it's beautiful gitu, pada saat itu bisa disatukan gitu loh. Jadi mungkin tadi berhubungan sama The Elegant Horror juga, kenapa, apa yang bisa dari aku pribadi gitu untuk nonton dong gitu, because buat aku pribadi horor itu nggak selalu menakutkan dan ngomongin soal apalah yang buruk gitu, tapi it can also talk about love gitu. Jadi dari aku itu aja sih. Terima kasih Kak. Oke, terima kasih Cici Gigi. Kita dikasih tahu boleh ada satu pertanyaan lagi, pertanyaan cepatnya tadi. Kokoh yang ini udah tunjuk tangan duluan. Semua kita panggil Kokoh atau Cece di sini. Kokoh boleh, Kokoh namanya siapa Kokoh?
Wisnu dari Kompas. Koko Wisnu. Dari Kompas. Mau tanya kedua ya, ke sutradara. Saya sebagai penggemar film horor Hong Kong dulu ya. Itu senang banget ada yang pakai pedang poli itu ya. Yang hampir ditempel di jidatnya. Tutup hidung benar. Shaolin Pop. Oke, siap kok. Silakan. Singkat saja kok. Tertarik juga Singkat saja. cerita soal banyak ritual-ritual, banyak ini ya, yang dipelajari, hati-hati sekali gitu ya. Cuma ada yang ganjel nih. Saya ingat kayaknya kenapa ya penggambaran ritualnya kurang detail, misalnya Koh Cucung dikasih peran lebih banyak itu ketika melakukan ini kan akan lebih menarik. Saya jadi bisa tahu kalau ritual orang Tionghoa Indonesia mungkin beda kali sama Hong Kong gitu. Terus sama yang kedua ke Mbak Zulfa tadi cerita jalan kebalik itu pakai sling ya. Pengen tahu lagi yang challenging di adegan-adegan itu, mungkin bisa cerita lagi yang lain gitu selain jalan kebalik itu rasanya gimana sih, itu pusing apa gitu. Iya. Oke, boleh. Silakan Ko Paul dulu mungkin bisa jawab soal penggambaran detail budaya Tionghoa yang ada di film ini. Yang dilakukan oleh Koh Cucung. Sebenarnya kita coba menampilkan sebisa mungkin ritual-ritualnya itu, tapi sebenarnya kita tuh harus sedikit hati-hati soal tidak mengucapkan seluruh mantranya, soal kita pakai mantra asli. Jadi mantranya sudah dipesanin, jangan semuanya disebut. Soalnya kalau semuanya disebut bisa kebuka portal beneran katanya. Itu salah satu hal yang kita ditakutin di awal. Jadi kita bilang oke, jadi cuma bagian ini boleh, bagian ini jangan disebut. Oh ya udah. Gitu. Jadi kita mencoba akurat mungkin ya mantranya mantra beneran gitu. Jadi mungkin kelihatan agak ke itu. Kita juga takut kalau misalnya terlalu panjang di ritual itu mungkin jadi terasa agak dragging juga kalau misalnya terlalu panjang di ritualnya. Jadi kita coba fokus ke apalagi itu udah towards the end kan, kita pengen agak gas terornya juga dikit di situ gitu. Tapi salah satu itunya ya itu kita tidak menggunakan seluruh dari mantranya. Diwanti-wanti jangan semuanya diucapkan. Ferdi lumayan stres soal itu. Boleh, mungkin ada sedikit tambahan dari Ferdi mau nambahin tadi katanya. Jadi waktu pas kita bedah naskahnya sama Barong Paul juga, saya lihat memang posisi Ko Cucung di situ bukan sebagai seorang yang paling ahli dan seorang yang paling jago di bidangnya gitu. Bahwa dia sudah generasi kesekian, pernikahan arwah itu mungkin dia dengar, tidak pernah dilakukan sebelumnya, dan memang itu secara tradisi juga sudah mulai hilang. Jadi salah satu yang menurut saya menarik di bagian cerita tersebut adalah mereka yang tidak tahu apa-apa soal bagaimana mengatasi masalah, dapatnya saya yang bukan ahli. Jadi pada saat kita harus menangani masalah itu juga waktu karakter Putih datang ke saya, tolong dibantu ya gitu. Karena saya sendiri tidak yakin, alat-alat juga seadanya. Jadi itu yang menurut saya akan menambah menarik bahwa resikonya kalian dibantu bukan sama yang jago gitu. Jadi kemungkinan resiko untuk salahnya dan tidak berhasilnya lebih besar. Menurut saya itu malah bikin ceritanya lebih menarik daripada yang ketemu biokong yang sangat profesional dan dengan alat-alat yang megah dan apa, wah kelar deh aman gitu kan. Ini dapat biokongnya yang katanya sih gini sih caranya gitu kan. Jadi itu yang menurut saya sangat menarik di film, bahwa mereka nggak tahu siapa-siapa lagi yang harus dimintain pertolongan, hanya ada Ko Cucung di situ. Terima kasih lama Ko Cucung ya. Terima kasih Ko Cucung. Kita bergeser ke Cici Jo, Pak. Ya, boleh, singkat saja kalau kata Kagem. Mahal. Singkat saja. Karena menurutku film horror so identik dengan teknis gitu, jadi salah satu teknisnya kayak gitu di sling.
yang aku lakukan tuh nggak cuma aku ya, di film ini ada Gigi juga yang harus diseling kembali. Jadi kita ada workshop berkali-kali, kita berdua bareng-bareng mengulang berkali-kali, itu untuk safety sih sebenarnya, supaya pas syuting nggak harus berulang-ulang. Sama mungkin kalau buat karakter Tasya tuh ada teknisnya tuh ada body rig yang kamera nempel di badanku. Tapi sebenarnya lebih challenge itu ya karakter Tasya yang melihat masa lalunya Mehwa. Menurutku itu jauh lebih berat sih secara emosi. Itu sangat-sangat berat gitu buatku pribadi. Jadi itu yang paling challenge. Terima kasih CC Julpa. Mungkin terakhir terakhir nih kita keluar untuk doorstop. Betul, karena waktunya juga sudah kita sudah dikode tadi udah silang gitu, silang. Mungkin Wakanda horor gitu. Mungkin ada satu closing statement terakhir aja mungkin dari Ko Morgan mungkin. Koko Morgan sebagai Salim mungkin untuk menutup. Ya semoga dengan ada cerita horor yang beda, yang variasi, yang variatif, itu bisa membuka kembali jalan seperti yang Kak Paul bilang tadi. Banyak sekali kasih kesempatan untuk tradisi-tradisi dan budaya lain yang bisa diangkat ke ranah film. Dan juga semoga ini bisa buat pecinta horor ataupun pecinta film Indonesia bisa kasih tontonan yang beda. Jadi thank you so much. Terima kasih. Terima kasih untuk para cast dan kru. Dan juga terima kasih rekan-rekan media yang sudah hadir sore hari ini. Jangan lupa mendukung film Pernikahan Arwah The Butterfly House. Bagikan pengalaman serunya nonton ini. Share di Instastory karena filmnya akan tayang di tanggal 27 Februari nanti. Betul, 1 hari tepat sebelum tanggal 28. Ya benar. Betul. Untuk seluruh update mengenai film Pernikahan Arwah The Butterfly House, teman-teman bisa follow di @Entelekane Media ID atau Relate Films ID. Dan selainnya akan ada doorstop di luar studio, mungkin teman-teman media bisa ke bagian meja di backdrop ya, di backdrop. Silakan teman-teman media mau keluar, dan kita mau ngucapin terima kasih. Terima kasih semuanya. Kita bisa foto bareng dulu.